Bab 12. Jauhi dia. Melihat pemuda tampan yang gembira, alis ramping Sun Er berkerut. Tidak memperhatikan panggilannya, dia berbalik. Nona Sun Er. Melihat Sun Er dari samping, pemuda yang tampan tetapi pucat itu segera menjadi cemas dan cepat menyeberang untuk menghalanginya dari depan. Diblokir oleh pemuda, Sun Er menghentikan langkahnya. Sepasang mata panjang dan indahnya dengan malas menyipit menatapnya. Namun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Nona Sun Er ditatap oleh murid-murid yang seperti tetesan air dan terlepas dari kenyataan bahwa ia terbiasa menggoda wanita cantik. Napasnya agak tergesa-gesa. Lidahnya yang cerdas telah kehilangan semua penggunaannya untuk saat ini. Tuan muda Jia Laiao, jika tidak ada yang mendesak, silakan keluar. Saya masih harus melakukan sesuatu. Melihat pemuda yang agak rata ini, Sun Er akhirnya berbicara. Suaranya yang lembut dan muda membuat wajah pemuda itu pucat memerah. Hehe, Nona Sun Er, sudahkah Anda datang ke pasar untuk membeli sesuatu? Saya cukup bebas sekarang. Jadi mengapa kita tidak melihat-lihat pasar bersama-sama? Mengambil napas dalam-dalam di benaknya, senyum Jia Laiao terbuka dan lembut. Senyum ini bersama dengan status dan ketampanannya telah berhasil mendaratkannya beberapa gadis. Tuan muda Jia Laiao, aku sudah mengatakan bahwa aku memiliki sesuatu untuk dilakukan. Bisakah kamu minggir? Mulut kecil Sun Er melengkung ke atas dan suaranya halus tanpa sedikit pun iritasi. Ditolak oleh Sun Er, ujung mulut Jia Laiao berkedut tetapi dia tetap tersenyum dan mengeluarkan gelang dari sakunya. Gelang itu warna emas biru muda dan terbuat dari biru emas. Dari gelang tergantung inti monster hijau seperti bola yang dihaluskan. Hijau lembut dipancarkan dari inti monster dan menyebarkan cahayanya ke gelang, memberinya rona khusus. Sepertinya gelang rumit ini harganya sangat mahal. Hehe, karena Nona Sun Er memiliki sesuatu untuk dilakukan maka aku, Jia Laiao, tidak akan menghalangi kamu lagi. Jiao Laiao dengan erat menggenggam gelang dan tersenyum. Ini adalah gelang yang baru saja saya beli di pasar. Meskipun itu tidak terlalu mahal, ia memiliki inti rakasa atribut kayu tingkat 1 yang sangat membantu dalam pemulihan Doki. Karena Nona Sun Er belum menjadi Doze, gelang ini sangat cocok untuk Anda. Ini hanya hadiah kecil milikku jadi tolong jangan bilang tidak. Lagi pula, aku akan kehilangan muka di depan bawahanku. Pada akhirnya, Jia Laiao dengan sengaja menurunkan suaranya dan bawahan di sekitarnya. Seolah itu adalah sandiwara. Tersenyum karena isyarat. Melihat tindakan Jia Laiao, alis Sun Er terangkat. Dia tidak tahu bagaimana berurusan dengan orang seperti itu. Tepat ketika dia akan menolak, penglihatannya jatuh ke inti rakasa hijau di gelang dan ingat bagaimana Xiao Yan sibuk berusaha menemukan inti rakasa atribut kayu. Bulu matanya yang panjang berkedip sedikit dan wajahnya yang tenang sedikit santai. Melihat wajah santai Sun Er, hati Jia Laiao berdetak dengan gembira dan dengan cepat mendorong gelang atribut kayu ke depan. Nona Sun Er, tidak perlu sopan. Klan Jia Lai dan klan Xiao keduanya berada di 3 klan teratas kota Wutang sehingga bertukar hadiah kecil adalah hal biasa. Aku akan mengambil gelang itu dan melepas inti monster dan memberikannya pada Xiao Yan GG. Sedangkan untuk gelang itu, ketika dia tidak memperhatikan, aku akan membuangnya. Dengan pikiran nakal ini, Sun Er tidak ragu lagi dan mengulurkan tangannya, akan mengambil gelang itu. Tiba-tiba sebuah tangan meraih tangannya dan menghentikannya untuk mengambil gelang itu. Tepat ketika tangannya dicengkeram, Sun Er berhenti karena terkejut sebelum memiliki doki di tubuhnya yang mengalir untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi tepat ketika tangannya hendak lepas dari genggaman, seorang pria muda membuatnya patuh berhenti berjuang. Melihat ke belakangnya, Sun Er melihat Xiao Yan. Ketika pandangannya bergerak sedikit lebih tinggi, dia melihat wajah muda yang keras. Apakah kamu tidak tahu seperti apa dia? Mengomel pada Sun Er, Xiao Yan mengkritik dirinya sendiri dalam benaknya. Lalu dia mendongak dan berkata, Tuan muda Jia Laiao, pikiranmu diterima dengan ramah oleh Sun Er tetapi untuk hadiah itu, kamu harus mengambilnya kembali. Melihat suasana yang hancur, sedikit kemarahan muncul di mata Jia Laiao. Tetapi, di depan Sun Er, ia berusaha menjaga udara, sopan, dan tersenyum dengan lembut. Tuan muda Xiao Yan,
Saya melihat bahwa Nona Sun Er tidak memiliki perhiasan apapun sehingga saya ingin sedikit membantunya. Apakah Anda tidak ingin membiarkannya memiliki beberapa pernak-pernik kecil untuk menonjolkan kecantikannya? Menghela nafas tanpa daya, Xiaoyan melirik gelang atribut kayu di tangan Jia Laiao dan mengeluarkan gelang hijau lainnya dan dengan sedikit frustrasi bertanya, apakah kamu benar-benar menyukai gelang? Ini dia. Jangan mengambil barang orang lain tanpa alasan. Saya sudah mengatakan kepada Anda bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis. Orang yang menawarkan barang gratis selalu memiliki motif tersembunyi. Dengan penampilan polos Anda mungkin telah dijual oleh seseorang dan masih tidak tahu apa yang terjadi. Mendengar kata-kata Xiaoyan yang jelas diarahkan padanya, wajah Jia Laiao menjadi dingin. Tetapi ketika dia melihat gelang di tangan Xiaoyan, dia tidak bisa menahan tawa. Gelang di tangan Xiaoyan, dari sudut pandang material, tidak mungkin berharga lebih dari 5 koin emas. Sementara, gelang atribut kayu miliknya, yang memiliki inti monster asli, berharga lebih dari 1000 koin emas keseluruhan. Kedua gelang, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, baik harga atau kegunaan sebenarnya, memiliki perbedaan besar dan gelang Xiaoyan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan gelang atribut kayu. Jadi, ketika Jia Laiao melihat Xiaoyan memberikan gelang yang begitu buruk kepada Sun Er yang cantik, dia tidak bisa tidak mengkritik Xiaoyan. Xiaoyan, aku tahu kau tidak memiliki posisi tinggi di klanmu. Tapi mengapa kamu memberikan hal yang menyedihkan kepada Sun Er? Mengabaikan ejekan Jia Laiao, Xiaoyan menatap gadis muda yang sedang menatap gelang di tangannya dan buru-buru bertanya, apakah kamu mau atau tidak? Jika Anda tidak maka saya hanya akan membuangnya. Itu hanya 2-3 koin emas. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Jia Laiao tidak hanya mulai tertawa, bawahannya juga mulai menertawakan Xiaoyan dengan nada mengejek. Tapi tawa humoris itu tidak berlanjut lama sebelum dipotong seolah-olah leher mereka baru saja dipotong. Pada setiap orang ada wajah tertegun yang meriah. Sun Er yang tertegun, merespons dengan cepat kata-kata Xiaoyan. Kedua tangannya hampir secara naluriah meraih dan menyambar gelang itu di tangan Xiaoyan. Setelah mendapatkan gelang itu, Sun Er menyadari apa yang telah ia lakukan. Mungkin ia telah bertindak agak terlalu tidak sabar. Perona merah muda muncul di wajahnya yang halus tetapi Sun Er tidak seperti orang lain dan setelah sedikit malu, dia dengan ramah mengaitkan gelang itu ke pergelangan tangannya yang putih. Mengangkat kepalanya dan memberikan senyum malu-malu, dia berkata, terima kasih Xiaoyan GG. Dengan wajah jelek, Jia Laiao menatap Sun Er yang cukup akrab dengan Xiaoyan. Di wajahnya tampak kecemburuan dan dia berkata, hehe, saya tidak menyadari bahwa preferensi Nona Sun Er begitu unik. Saya kira saya telah salah. Xiaoyan melirik Jia Laiao di depannya dan tatapannya mendarat di bintang emas di dadanya. Dia anehnya berpikir, ketika saya melihatnya tahun lalu, dia hanya 9 duan kikan. Siapa yang mengira bahwa ia akan berhasil mengompres siklon dokinya? Tapi, untuk menjadi doze pada usia 21, bakatnya hampir tidak layak. Melihat bahwa Jia Laiao tidak berniat pergi, Xiaoyan mengerutkan bibirnya. Dia tidak terpengaruh oleh kekuatan dan status di belakang Jia Laiao dan karena klan Xiao dan klan Jia Lai tidak memiliki hubungan yang baik di tempat pertama, tidak perlu baginya untuk bertindak rendah hati. Sambil membelai hidungnya, Xiaoyan dengan ringan berkata, Tuan muda Jia Liao, kebiasaan main perempuanmu diketahui oleh seluruh kota Wutang. Sun Er masih muda dan tidak punya waktu untuk bermain-main dengan permainan menggoda Anda sehingga mudah-mudahan Anda bisa mengejar gadis-gadis lain di masa depan. Menjauhlah dari dia. Setelah berbicara dengan Jia Laiao, Xiaoyan mengabaikan Jia Laiao yang berwajah hijau dan menggunakan usianya sebagai keuntungan untuk dengan angkuh berbicara dengan Sun Er. Baik, mata Sun Er yang gesit berkedip dan mengangguk tanpa ragu-ragu. Baginya, Jia Laiao hanyalah orang asing yang dilihatnya beberapa kali sementara Xiaoyan, baginya, tak tergantikan. Karena Xiaoyan menyuruhnya menjauh dari Jia Laiao, dia hanya akan menjauh darinya. Pilihan itu tidak sulit untuk Sun Er.